Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap fakta terbaru atas kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Fakta baru yang diungkapkan Jaksa Agung itu begitu mencengangkan. Menurutnya, angka 193,7 triliun rupiah yang dikorupsi bukanlah jumlah keseluruhan. Angka tersebut baru perhitungan per tahun. Sedangkan dalam kasus ini, para pelaku telah melakukan tindak kejahatan korupsi selama 5 tahun. Sehingga total korupsi mencapai angka fantastis, yaitu 968,5 triliun rupiah atau nyaris 1.000 triliun selama 5 tahun. Diketahui dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siaan, dan beberapa direktur lainnya dari anak perusahaan Pertamina. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum. Sementara itu, PT Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite. Mereka juga memastikan Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Hal itu disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso di Jakarta. Menurut Fajar, terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung. Fajar menjelaskan yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertalite. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara akibat korupsi di Pertamina Patraniaga mencapai 193,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap fakta terbuka atas kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Fakta baru yang diungkapkan Jaksa Agung pun begitu mencengangkan. Menurutnya, angka 193,7 triliun rupiah yang dikorupsi bukanlah jumlah keseluruhan. Angka tersebut untuk per tahunnya, 190 triliun rupiah itu 1 tahun, itu saja. Jadi nanti pelaksanaannya ini 5 tahun. Dari tahun 2018 sampai 2023, 5 tahun. Silakan aja hitung berapa, kata Jaksa Agung kepada wartawan, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Dia pun meminta publik menghitung sendiri jika angka itu dikalikan 5 tahun yakni dari 2018 hingga 2023. Jika dihitung, jumlah dari 193,7 triliun rupiah dikalikan 5 memperoleh hasil 968,5 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Namun demikian, angka ini masih bersifat sementara dan bisa bertambah karena investigasi masih berlangsung. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pertamina dan perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siaan, dan beberapa direktur lainnya dari anak perusahaan Pertamina. Menurut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, kerugian yang ditimbulkan mencakup beberapa komponen,
seperti kerugian dari ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian dari impor minyak mentah dan BBM melalui broker, serta kerugian akibat pemberian kompensasi dan subsidi. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik juga menemukan dokumen, ponsel, laptop, dan uang tunai yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Awal mula terbongkarnya kasus korupsi di Pertamina Patraniaga bermula dari laporan masyarakat dan investigasi internal yang dilakukan oleh Pertamina. Laporan ini mencuatkan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Kejaksaan Agung kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Dalam proses penyelidikan, tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan sejumlah dokumen penting yang menunjukkan adanya praktik korupsi yang sistematis. Penangkapan 7 tersangka pada tanggal 24 Februari tahun 2023 menjadi langkah awal dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di lingkungan Pertamina. Rincian kerugian negara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi di Pertamina Patraniaga terdiri dari beberapa komponen, antara lain: kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, sekitar 35 triliun rupiah. Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT, broker, sekitar 2,7 triliun rupiah. Kerugian impor BBM melalui DMUT, broker, sekitar 9 triliun rupiah. Kerugian pemberian kompensasi, 2023, sekitar 126 triliun rupiah. Kerugian pemberian subsidi, 2023, sekitar 21 triliun rupiah. Dengan total kerugian yang mencapai 193,7 triliun rupiah, Kejaksaan Agung menekankan bahwa angka ini merupakan perkiraan kasar dan masih memerlukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat. Ketujuh tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung terdiri dari Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga; Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional; MKAN, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa; DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim; YRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.